Shalom. Ya, damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Ya, kita bersyukur hari ini Tuhan sudah berkati kita beraktivitas dari pagi sampai malam hari ini dan kita masih bisa beribadah, masih bisa berkumpul bersama-sama. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini saya ajak kita untuk berbicara tentang firman Tuhan dalam tema nama baik lebih berharga. Nama baik lebih berharga, sebuah kutipan dari Amsal 22 ayat 1. Bapak Mama dan saudara-saudara semua, mungkin di antara kita ada yang pernah dengar tentang nama seorang tokoh Yunani, Alexander Agung. Ada yang pernah dengar namanya kok? Kita tahu ceritanya ya, The Great Alexander ya. Alexander Agung, dia seorang, mau dibilang dia masih muda sekali. Dia meninggal pada usia 32 tahun. Masih sangat muda. Di sini ada yang umur 32? Kalau beta dengan Om Billy sudah lebih dari 32. Ya. Alexander Agung dia meninggal di umur 32 tahun. Tapi kenapa dia disebut Alexander the Great atau Alexander yang Agung? Ada satu kisah yang sangat luar biasa sampai namanya itu disebut Agung. Namanya sebenarnya Alexander. Bapaknya Filipus II memberi nama dia Alexander. Dia lahir tahun 356 sebelum Masehi. Dan meninggal 323 sebelum Masehi. Lahir di Yunani. Jadi ketika dia berumur 30-an lah gitu, sebelum 32 tahun, dia sudah mengalahkan beberapa kerajaan. Dia menguasai Yunani, Mesir dikalahkan, Persia dikalahkan, sebagian Asia dia kalahkan sampai dia ada di India. Dia menguasai setengah India, pas mau mengalahkan seluruh India, pasukannya sudah tidak kuat lagi. Jadi para prajuritnya bilang kepada dia untuk izinkan kami pulang untuk ketemu dengan keluarga kami. Awalnya Alexander tidak mau izinkan. Dia bilang terus berperang, harus kuasai seluruh India. Tapi ada penasihatnya bilang lebih baik kalau kamu mau tetap kuat, dengarkan saran dari kamu punya prajurit. Akhirnya dia oke, dia terima, dia kembali dan kemudian di dalam perjalanan itu dia sampai di singgah di Babel, di Babilonia. Dan dia berperang lagi di situ, tapi ada satu cerita ini masih menjadi semacam rumor, betul atau tidak. Akhirnya dia mati di Babel karena diracun. Diracuni sampai dia mati umur 32 tahun. Nah itulah kenapa dia disebut sebagai Alexander the Great, Alexander Agung. Tapi ada satu cerita, bukan Alexander Agung ini yang beta mau sampaikan ceritanya saat ini, bukan. Tapi ada satu cerita ketika dia masih remaja, Alexander Agung ini masih remaja, dia punya bapak, Raja Filipus II, itu satu kuda liar oleh seorang pedagang. Dan kuda ini, kuda yang sangat besar, gagah dan kuat, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menjinakkan kuda itu. Tidak ada yang bisa jinakkan. Kalau ada orang mau datang dekati kuda itu, dia akan melompat dan segala macam hal-hal yang menunjukkan kuda liar itu dia lakukan dan orang takut. Tapi Alexander ini memperhatikan kuda ini. Dia perhatikan. Lalu dia dapat satu tanda bahwa kuda ini dia akan berontak kalau dia melihat bayangan. Jadi kalau dia tidak lihat dia punya bayangan, dia diam saja. Tapi ketika dia lihat dia punya bayangan, dia akan memberontak. Akhirnya Alexander ini berusaha dekati kuda ini. Kuda ini namanya Bucephalus. Dia dekati kuda ini, lalu dia berusaha untuk berkomunikasi dengan kuda ini dan menghadapkan kuda ini ke matahari. Jadi kuda ini artinya ikut menghadap ke matahari, karena dia tidak lihat dia punya bayangan, jadi dia jadi tenang. Dan Alexander ini berusaha pelan-pelan jinakkan kuda ini di hadapan semua orang saat itu, dan dia berhasil menjinakkan kuda itu. Akhirnya kuda itu menjadi kuda kesayangan Alexander yang dia pakai dari Yunani sampai ke India. Jadi menjadi kuda perangnya dia, Bucephalus. Sejak saat itu, kuda itu menjadi terkenal sebagai simbol kesetiaan dan keberanian. Dari liarnya itu. Nah, seperti kita lihat ya, kuda ini, dia punya kegagahan, kekuatan itu tidak hilang. Yang berubah adalah dari liar menjadi jinak. Kekuatannya tidak hilang. Makanya dia menjadi kuda perang. Nah itulah sebenarnya mungkin kehidupan kita. Gitu. Setiap kita punya kekuatan. Contohnya, kita gampang sekali memberontak, gampang sekali melawan. Dan kadang-kadang kita punya pemberontakan dan perlawanan, tidak ada orang yang bisa lawan kita.
Tapi pertanyaannya, kekuatan kita itu diarahkan kepada kehancuran kita atau kepada keberhasilan hidup kita. Nah, kuda Bucephalus ini, dia dari liar dan tidak bisa dibentuk menjadi kuda yang bisa dibentuk, bahkan dari simbol liar menjadi simbol kesetiaan dan kegagahan. Akhirnya, kalau tidak salah di India atau di India kalau tidak salah itu, dia mati. Karena dia sudah tua sekali, dia menemani Alexander Agung berperang dari satu kerajaan ke satu kerajaan lain sampai dia sangat tua dan tidak bisa berperang lagi. Akhirnya dia dibunuh. Itu Bucephalus. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Saja kita membaca Mazmur 23. 6 ayat dari Mazmur 23, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Nah, saya ajak kita melihat ayat yang ketiga, ya. Ayat ketiga bagian yang terakhir dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena siapa? Namanya, bukan namaku. Bukan nama saya. Artinya Tuhan menuntun kita bukan karena kebenaran kita. Tuhan beserta dengan kita bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena namanya. Kita pernah dengar ada satu sekolah, kepala sekolah dan guru-guru bersepakat, FAM ini tidak boleh masuk di sekolah. Benar kok tidak, tidak tahu. Karena ada satu siswa yang FAM seperti itu, pengacau berat itu sekolah. Akhirnya semua, siapapun yang punya FAM itu, tidak boleh sekolah-sekolah itu. Jadi tidak boleh sekolah di situ. Nama baik itu sangat berpengaruh. Bukan hanya kepada kita satu pribadi, tapi orang-orang yang kita bawa di belakang kita. Waktu beta sekolah di luar, puji Tuhan beta dipercayakan menjadi semacam pimpinan semua yang dari NTT di angkatannya beta. Kita bilang kepada teman-teman adik-adik, bilang begini, kau datang di sini minimal bawa 4 nama. Pertama, nama pribadi. Saya kasih contoh misalnya beta, Get, ini pribadi. Beta punya FAM, Polo. Yang ketiga, beta asal dari Kupang, NTT. Yang keempat, beta anak Tuhan. 4 hal ini harus dijaga baik-baik. Kalau kamu angkatan pertama bisa jaga ini, maka kemudian orang bisa rekrut lagi anak-anak NTT ke sekolah situ. Kalau tidak, mereka bilang tutup dari NTT. Nah, nama baik itu sangat berpengaruh. Dan Tuhan katakan, dia menuntun kita karena nama baiknya. Atau cerita yang lain, kau mungkin sering dengar orang bilang begini, lu bisa. Woi bapak, itu orang sonong kenal beta karena mana? Bisa. Lu sebut dia nama. Nah, kalau dia sondengan, lu bangun lari sudah. Lari. Tapi tidak. Lu ambil nama sah. Itu namanya rekomendasi. Sekarang ini cari kerja, satu hal yang penting adalah rekomendasi. Rekomendasi itu terjadi karena ada relasi. Kalau kita punya relasi baik, orang bisa rekomendasi kita. Nah, nama baik. Dan kita tahu pasti menurut Filipi pasal 2, Yesus punya nama baik. Kita baca Filipi 2 ayat 1-11, itu tentang apa yang Yesus sudah kerjakan. Dia Allah mengosongkan dirinya, kenosis dirinya, menjadi hamba, menjadi manusia, menjadi hamba dan mati di kayu salib. Lalu ayat 11 bilang apa? Karena itu, kalau ketemu terjemahkan sore tema ini, karena nama baiknya Yesus Kristus, maka segala lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Dan segala lutut akan bertelut. Karena nama baik yang Yesus sudah perjuangkan. Dia setia sampai akhir, Alkitab katakan dia tidak berdosa. Dia sama dengan kita manusia, tapi tidak berdosa.
Karena nama baik Yesus, makanya kita dibilang berdoa dalam nama Yesus. Iblis tidak takut dengan perbuatan kita. Iblis tidak takut dengan kita rajin beribadah. Iblis bilang, kau lu siapa? Beta lebih tua dari lu. Sebelum lu ada, bisa ada. Tapi iblis takut dengan nama baik Yesus Kristus. Nama yang berkuasa. Karena itu, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, Allah bukan melihat sekedar melihat kita, tapi dia melihat karya anaknya. Yesus pernah berdoa ketika orang salibkan dia, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekali lagi, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus bilang pada murid-muridnya, sampai hari ini kamu belum berdoa dalam namaku. Berdoalah dalam namaku. Percayalah kamu akan menerimanya. Ya sama seperti tadi. Kalau ketemu punya relasi, orang bilang apa? Bisa, lu omong web nama. Dia tahu lu sampai apa? Omong web nama sah. Apa yang lu minta dia akan kasih. Nah sekarang bet aja kita merenung. Bagaimana kita membangun nama baik melalui kelemah lembutan. Ayat di dalam Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5. Firman Tuhan berkata begini. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kita belajar bagaimana Yesus Kristus. Dia memiliki nama baik. Dan melalui nama baik itu kita semua diberkati. Kita belajar bagaimana kita memiliki sebuah nama baik melalui apa yang Alkitab sebut sebagai lemah lembut. Beta sangat yakin, katong sangat tidak suka dengan orang yang tidak lemah lembut. Betul ya? Kita sangat jengkel dengan orang yang tidak lemah lembut. Dan kalau kita mau jujur, kita juga bergumul bagaimana bisa lemah lembut. Apalagi katong orang bilang orang Kupang. Kita ini seperti tanda kutip sudah punya stigma kalau bilang anak Kupang Timur itu keras dan kasar. Beta sebenarnya tidak terlalu setuju dengan itu. Tapi orang sudah membangun pikiran itu. Nah, biarlah di generasi ini stigma itu diubahkan. Padahal ketong tahu ketong orang Kupang ini lemah lembut. Datang senyum patah-patah leher saya, jengkel juga hilang. Tapi kenapa orang bilang kita ini kasar dan keras itu? Matius 5 ayat 5 katakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Bahasa Yunaninya praus. Karena mereka akan memiliki bumi. Praus itu berdasarkan konteksnya, praus itu diistilahkan kepada kuda yang liar dan dijinakan. Jadi kuda yang liar dan berhasil dijinakan disebut praus. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, bukan loyo. Lemah lembut istilah untuk lebih mudah kita pahami dia bilang begini, kekuatan dalam kendali. Itu lemah lembut. Saya kuat, tapi saya bisa dikendalikan. Itu lemah lembut. Bukan dengan lemah gemulai. Lemah lembutan, kekuatan dalam kendali. Kuda itu setelah dia dijinakan, kekuatannya tidak hilang. Makanya dalam betari cerita Bucephalus, kudanya Alexander Agung, dia tetap kuat. Makanya dia dipakai sebagai kuda perang. Kuda perang itu tidak ada yang noe-noe. Lihat anak panah lari. Tidak. Kuda kalau lihat senjata dia makin garang. Tapi kalau lihat kuda yang liar itu ketika dijinakan tanpa suara, hanya dengan gesekan tolakan, tarik kekang, sepotong saja dia tahu mau jalan di mana. Apalagi kalau Soro pun kuda ya, nonton film Soro kan. Soro cuma fluid dari jauh, saya dengar, dia sudah tahu suara di mana, dia lari ke situ. Dia langsung angkat kaki, Soro loncat, jalan. Itu namanya praus. Potensi yang besar, tapi berhasil dikendalikan. Bagaimana dengan potensi dalam diri kita? Sudah bisa dikendalikan atau tidak? Matius 5:5 janjikan, orang yang praus, orang yang lemah lembut, orang yang kekuatannya bisa dikendalikan, Yesus berjanji akan memiliki bumi. Jadi jangan marah kalau kamu tidak dikasih apa-apa karena kamu tidak praus. Kamu tidak lemah lembut. Firman Tuhan bilang begini. Orang pembarang dikasih ke lu bikin rusak, apalagi pembarang sendiri. Makanya kamu tidak akan dikasih milikmu sendiri. Karena barang kepercayaan saja kamu rusakkan. Siapa mau kasih lu pembarang sendiri di lu? Lu akan hancurkan semuanya, jual semuanya. Kita sebagai pemimpin, apakah kita dikenal sebagai praus, orang yang lemah lembut? Pemimpin itu punya otoritas yang sangat besar, power yang sangat besar.
Dia diberi kepercayaan yang besar, tanggung jawab yang besar, makanya gajinya lebih besar daripada bawahannya. Tapi bagaimana seorang pemimpin itu bisa mendengar usulan bawahannya? Dia butuh lemah lembut. Dalam cerita Alexander Agung, dia sudah perintahkan kuasai seluruh India. Tapi prajuritnya bilang, tidak bos. Katong surindu istri dan anak-anak. Bisa tidak kita pulang ke Yunani? Alexander bilang, tidak bisa. Tapi penasihatnya bilang, dengarkan. Kalau lu mau tetap memimpin mereka, dengarkan. Raja Daud, dia punya kekuatan yang sangat besar. Dia ambil istri orang, dia suruh bunuh suami orang. Tapi ketika Nathan ceritakan dengan sebuah perumpamaan, kamulah yang ambil anak domba itu. Langsung dia menangis. Dia minta ampun pada Tuhan. Kekuatan dalam kendali. Bagaimana dengan kita? Ya lagi, kita semua punya kekuatan yang besar. Kekuatan itu bisa dikendalikan atau tidak? Bisa dikendalikan oleh siapa? Bisa oleh orang tua kita, oleh firman Tuhan yang kita dengar, oleh Roh Kudus yang bicara di hati kita. Roh Kudus setiap hari dia bicara kepada kita, dengarkan firman Tuhan, taat, dengarkan, taat, dengarkan, taat. Apa respon kita? Bagaimana orang tua kepada anak-anaknya? Orang tua pasti punya power, punya kuasa, punya otoritas yang besar kepada anak-anak. Mari kita tanya, berapa banyak anak-anak yang dengarkan orang tuanya? Memang anak itu nakal, iya. Makanya dia menjadi anak harus dididik. Tapi apakah orang tua sudah menunjukkan kelemah lembutan dalam mendidik anak? Kita pernah dengar seorang pendeta dia cerita, kalau dia anak masih kecil, main gelas, buang-buang gelas dan ditegur, simpan nanti gelas pecah. Tapi ini anak masih main, buang lagi, ditegur berkali-kali, ini anak lakukan, buang sampai akhirnya pecah. Lalu apa ini pendeta lakukan? Apa dia tempeleng ini anak? Tidak. Dia ajar anak, kamu harus tanggung jawab, sekarang ambil itu sapu, ambil itu serokan, ambil kain pel, bawa ke sini, kita dua sama-sama bersihkan. Kalau pendeta itu hanya perintah saja, maka itu anak akan punya image apa? Bapak nih bos. Tapi tidak, dia kasih contoh. Sama-sama bersihkan. Dia menunjukkan sebuah keteladanan. Kelemah lembutan, Bapak semua, kelemah lembutan itu adalah bagian dari buah roh, bagian dari kasih. Dan kita tahu persis, tidak ada apapun yang bisa mengalahkan kasih. Amin kok? Makanya orang bilang kasih itu mengalahkan segala-galanya. Kelemah lembutan bagian dari kasih. Orang sejahat apapun bisa dikalahkan dengan kasih. Kalau kita bertekun dengan mengasihinya. Kejahatan kalau dibalas dengan kejahatan makin jahat. Tapi ketika kejahatan dikalahkan dengan kasih, kejahatan akan kalah. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, Allah adalah kasih. Dia masuk ke dunia yang penuh dengan kejahatan tanpa pedang. Orang di dunia ini bisa selesaikan masalah dengan pukulan dan pedang. Tapi Yesus datang dengan membawa kasih. Dunia kalah dengan kasih Allah. Akhirnya pemimpin pasukan yang menyalibkan Yesus mengatakan Yesus ini benar. Kenapa dia katakan Yesus benar? Karena dia melihat bagaimana cara Yesus mati dengan kasih itu. Kalau kita sedang dalam konflik, dalam debat, mau orang Kupang bilang bertengkar gitu. Kalau sama-sama mau bertengkar tidak akan selesai itu pertengkaran. Tapi kalau ada kekuatan yang bisa dikendalikan di dalam pertengkaran itu, masalah selesai. Amsal bilang bertengkar itu seperti buka penutup air. Mesti ada orang yang ditutup itu. Kalau tidak akan selesai. Bagian akhir dari apa yang beta mau katakan ini, saya mau sampaikan bahwa kelemah lembutan itu menghasilkan relasi yang terpelihara, bukan kebencian. Orang yang lemah lembut, dia akan menjaga relasi, bukan kebencian. Tapi kalaupun dia sudah menjadi sebuah kebencian, mungkin orang membenci kita, kebencian itu seperti sampah zaman sekarang yang bisa didaur ulang. Kalau kita bisa mendaur ulang kebencian, dia akan menghasilkan damai sejahtera dan kelemah lembutan. Bagaimana cara kita mendaur ulang? Tidak ada teorinya, tidak ada rumusnya, hanya oleh Roh Kudus menolong kita bagaimana mengelola kebencian itu menjadi damai sejahtera. Sebagai orang tua kita perlu berpikir bagaimana kita meninggalkan istilah tren anak-anak sekarang namanya legasi.
meninggalkan sesuatu yang orang ingat kepada kita. Itu Bapa terlalu baik. Anak bungsu, ketika dia ada di kandang babi, jauh dari rumahnya, dia ingat kepada Bapa cuma satu. Hanya satu yang dia terkesan dari Bapa. Dia bilang, Bapa ini orang yang sangat baik. Dari mana dia tahu dia Bapa baik? Dia Bapa punya banyak budak, tapi tidak ada satupun yang menderita seperti dia. Itu legasi dari dia punya Bapa. Dia Bapa dikenang sebagai orang yang sangat baik. Coba kita pikirkan kita sendiri. Kira-kira kalau kita tanya ke orang, menurut lu beta ini seperti apa? Seperti Yesus tanya kepada orang-orang. Kata orang siapa aku? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Yeremia, Elia dan sebagainya. Tapi Yesus katakan, menurut kamu, saya ini siapa? Oleh Roh Kudus, Petrus katakan, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika kita tanya ke orang, tetangga kita, orang dekat dengan kita, kira-kira menurut lu beta ini seperti apa? Apa legasi, apa sesuatu yang kita titipkan kepada generasi tentang kita? Kalau ada seorang dia pernah bilang begini, seorang dia bilang, ketika kamu mati, di batu nisan kamu itu akan dituliskan apa? The loser or the winner, pemenang atau pengecut. Orang yang setia sampai akhir, orang yang lemah lembut atau orang yang seperti apa? Setiap kita, sekali lagi memang katakan, pikirkanlah nama baik itu. Amsal 22 ayat 1 jelas-jelas katakan, nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Sekarang ini emas mendekati 2 juta. 1 gram sudah 2 juta. Mungkin dia mau naik 3 juta. Ada orang yang beli sampai berapa ratus kilogram lah. Banyak sekali orang beli sekarang rebut emas. Tapi firman Tuhan katakan, nama baik lebih berharga semua itu. Ada orang miskin, dia meninggal. Dia miskin, tidak terkenal banyak orang. Tapi ketika dong kumpul dia uang rampe, berlebihan, tidak hutang. Padahal dia orang biasa-biasa. Apa hartanya? Bukan materi, dia orang miskin. Materinya, hartanya adalah relasi nama baik dengan semua orang. Makanya orang datang, kasih uang rampe, melebihi belasan, puluhan juta. Padahal orang miskin. Kita bukan mau cari itu. Tapi nama baik kita yang pertama adalah melalui nama baik kita sebagai orang Kristen pengikut Kristus, banyak orang akan mengenal Yesus Kristus. Bagi beta satu hal yang paling berharga dalam hidup kita adalah ketika orang lihat dengan kita, ketika orang kenal dengan kita, dia katakan, melalui kamu, beta bisa lihat Yesus benar-benar ada. Kasih Allah itu benar-benar nyata, bukan omong kosong. Banyak orang munafik, pengkhianat, pendusta. Tapi melalui kamu, kita tahu kasih yang sejati dalam Kristus itu ada. Itu karena apa? Nama baik. Berharga. Bagian yang terakhir, bagaimana kita membangun kelemah lembutan di tengah pergumulan hidup. Kita tahu persis, ketika kita sedang bergumul, menjadi lemah lembut itu sangat susah. Bagaimana kita lemah lembut kalau pulang tidak ada makanan di rumah? Bagaimana orang tua bisa lemah lembut kalau ini anak itu banyak minta bayar uang sekolah, uang tidak ada? Bagaimana kita lemah lembut kalau orang benci kita dan fitnah kita? Kita baik kepada dia, tapi dia fitnah kita. Bagaimana saya bisa lemah lembut dengan orang ini? Mari kita lihat kembali pada bacaan kita, Mazmur 23. Kita lihat khusus ayat 4 dan 5. Mazmur 23 ayat 4 dan 5. Kita mulai dari ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat 1 dan 2. Di situ, pemazmur atau Daud ini berkata, dia menggunakan istilah bahasa Indonesia bilang kata ganti orang ketiga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu dia bilang, ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menggunakan kata ia. Kalau kita perhatikan, ketika domba ditaruh di padang rumput hijau, dibawa ke air yang tenang, jiwanya disegarkan, itu enak atau tidak? Enak. Sesuatu yang domba cari. Domba cari rumput hijau,
domba cari air yang tenang, domba cari spiritnya disegarkan. Itu yang domba cari. Tapi ketika ayat keempat, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia munculkan lembah kekelaman. Lalu ayat yang kelima, dia katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, di dalam lembah kekelaman dan lawan, di dalam pergumulan hidup, di dalam masalah, Daud menggunakan kata, engkau besertaku. Dia bukan bilang iya besertaku. Kenapa? Daud mengatakan bahwa di tengah pergumulan, saya berhadapan engkau empat mata. Empat mata, saya lihat engkau, engkau lihat saya. Artinya bahwa di tengah pergumulan hidup, kita benar-benar butuh waktu tersendiri dengan Tuhan. Kita butuh bicara engkau Tuhan bersama denganku. Bukan dari orang saya dengar engkau, tapi mataku sendiri memandang engkau. Itu yang Ayub katakan di dalam ayat 42. Di tengah segala kepahitan penderitaan hidupnya, ayat 42 dikatakan, sebelumnya dari orang saya dengar tentang engkau, bahwa engkau baik, engkau sungguh baik, engkau setia. Tapi di tengah pergumulanku, aku tahu melalui pergumulanku sendiri. Bagaimana kita bisa lemah lembut di tengah pergumulan hidup kita? Kalau kita empat mata dengan Tuhan. Sendirian cari waktu dengan Tuhan. Jangan, boleh kita dengarkan kesaksian orang, silakan. Itu baik untuk kita. Mungkin kita bisa pakai uji pemberitaan itu dengan hidup kita sendiri. Jangan berdiri di atas iman orang lain. Karena kalau kita ke surga, bawa imanmu sendiri. Kita tidak bawa iman orang tua. Ketika Yesus tanya, kata orang, aku ini siapa? Setelah mereka jawab, Yesus bilang, terus katamu sendiri, aku ini siapa? Biarlah di tengah pergumulan hidup kita, kita berkata, Tuhan, engkau baik bagi saya, bukan karena kata orang. Tapi saya sendiri mengalaminya. Saya sendiri mengenal engkau melalui pergumulan saya pribadi. Melalui kesulitan, penderitaan yang saya alami, saya tahu engkau sangat baik. Kalau itu Bapak Mama Saudara, beta mau sampaikan mungkin satu metode sederhana. Mau ikut, silakan, tidak ikut pun tidak apa-apa. Ketika berhadapan dengan Tuhan, setiap kita mungkin terbiasa dengan berdoa, dengan punya pokok doa, punya agenda doa. Itu hal yang sangat baik. Hal yang sangat baik. Tapi ketika kita berdoa dengan pokok doa, kita akan terfokus kepada pokok doa itu. Mungkin kita akan terburu-buru untuk mendoakan itu. Kalau beta punya istilah berdoa tanpa agenda. Coba kita lihat ya. Kalau kita ketemu dengan satu orang, kita punya agenda ketemu dengan dia, biasanya bicara lama kok cepat. Tergantung juga, tapi kemungkinan bisa cepat. Tapi coba ketemu duduk, omong tanpa agenda. Misalnya ngerumpi, gosip, itu bisa ketemu pagi. Lama. Apa yang bermaksud berdoa tanpa agenda? Datang kepada Tuhan dan belajar mendengarkan Tuhan bicara di hati. Baca firman Tuhan silakan. Lalu setiap kita dengarkan, belajar mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Belajar mendengar. Supaya kita jadi kuat. Dan lagi kembali ke cerita Ayub. Dia bilang sebelumnya kata orang saya tahu tentang engkau. Tapi sekarang ini melalui penderitaan saya mengenal engkau secara pribadi. Menutup bagian ini beta ajak mari kita tundukkan kepala. Dan masing-masing kita boleh 1-2 menit ke depan kita pikirkan tentang apa yang sebenarnya Tuhan mau bicara kepada kita masing-masing pribadi. Bagaimana dengan kelemah lembutan kita? Sambil pemusik menyiapkan diri, mari kita pikirkan kembali ya, apakah selama ini kita sudah termasuk orang yang lemah lembut? Apakah kita setuju untuk menjadi lemah lembut atau ya kita bilang ya, kok bisa begini mau apa lagi begitu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini membentuk pribadi kita. Kita akan angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kita ingat bahwa kebencian itu adalah sampah kehidupan. Tapi sampah itu bisa didaur ulang untuk mendatangkan damai sejahtera dan kelemah lembutan dalam hidup kita. Mari kita belajar menjadi pribadi yang lemah lembut. Melalui setiap tantangan apapun pergumulan hidup kita. Kita minta kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, jadikan
saya Tuhan pribadi yang lemah lembut, supaya hidup saya jadi berkat bagi banyak orang, dan terutama memuliakan Tuhan, dan melalui hidup saya semua orang boleh mengenal Engkau Yesus benar-benar ada dan nyata dalam hidup saya.